Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Wakaf yang berbahagia. Di kesempatan podcast kali ini kita akan ngobrol ya bersama pengusaha-pengusaha muda. Kalau kemarin kita sudah mendatangkan para eksekutif-eksekutif muda, ada kemarin diantaranya dari BSC Maslahat, kemudian dari BWI Jawa Timur, ada juga dari Kementerian Agama, dan kali ini spesialis kita akan ngobrol bersama generasi milenial ya, generasi-generasi yang saat ini yang kabarnya semangatnya sangat luar biasa. Nah, kalau ngobrolin tentang bonus demografi, Sobat Wakaf ya, di Indonesia itu disebut menjadi katalisator positif ya terhadap perekonomian Indonesia. Di usia-usia produktif memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan pekerjaan untuk memenuhi kehidupan mereka. Tapi berdasarkan ada salah satu penelitian di kolaborasi.com, kebanyakan dari mereka yang berusaha produktif, para generasi milenial ini memilih sektor usaha atau bisnis sebagai cara untuk memperoleh penghasilan penghidupan. Nah, salah satunya kita sudah hadir di sini ada Mas Karisma Tegar Jiwa. Beliau ini pengusaha muda dan tentunya banyak ya usaha-usaha yang nantinya akan sharing bersama, tentunya bersama para sobat wakaf di kesempatan kali ini ya. Langsung saja kita sapa beliau yang jauh-jauh kita datangkan dari Lumajang. Assalamualaikum Mas Karisma. Waalaikumsalam Mas Dani. Sehat Mas Dani? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kabarnya Mas Karisma? Alhamdulillah kepanasan di Surabaya. Kepanasan ya. Sama Lumajang panasin mana Mas? Kalau sama Tambang hampir sama udah nih. Oh sama ini. Kalau di lokasi Tambang hampir sama pasirnya. Masya Allah luar biasa. Ini usianya masih muda Sobat Wakaf, tapi produktivitasnya sangat jauh berbeda dengan para generasi-generasi milenial yang ada saat ini ya. Mas bisa diceritakan kalau kita perkenalkan tadi kan Mas Karisma ini sebagai pengusaha muda ya Mas. Mungkin bisa disaringkan kepada para sobat wakaf, kenapa sih kok tertarik pada dunia usaha, sementara biasanya orang-orang generasi muda itu lebih ada sebagian yang cenderung untuk kerja kepada orang lain. Nah, bisa disaringkan dulu Mas Karisma. Sebenarnya kalau kenapa akhirnya milih dunia usaha itu karena sadar diri Mas. Maksudnya karena susah untuk on time satu itu ya, dan bukan orang yang teliti dan malas, gampang mager saya itu. Jadi kalau dipikir-pikir kalau ikut orang bakal bentar-bentar dipecat, itu jadi motivasi pertama sebenarnya. Tapi pernah nggak Mas cari kerjaan? Sampai detik ini sih belum pernah sama sekali. Alhamdulillah. Dari awal sampai detik ini masih full di bisnis ya, all in di bisnis kan gitu. Dengan pasang surutnya tentunya. Kenapa akhirnya bisnis? Salah satu faktornya itu satu. Kedua adalah mungkin keluasan waktu ya Mas ya. Karena kan keterlibatan saya di dunia bisnis ini juga dalam upaya biar ada keluangan waktu untuk melakukan hal-hal yang lain. Karena kebetulan suka ngopi dan juga beraktivisme atau Mas. Jadi mantan anak-anak demo zaman kuliah. Sampai sekarang mungkin kayaknya. Jadi takut waktu itu tidak saya dapatkan. Akhirnya ya larinya ke bisnis gitu. Siap di bisnis. Jadi sudah berapa tahun Mas sejak awal pertama kali nyemplung di bisnis ini? Kalau bisa dibilang mulai zaman kuliah sih Mas. Kalau zaman kuliah. Kuliah itu jasa sih. Saya itu ngefoto sama ngevideo. Jadi bikin company profile gitu-gitulah. Iklan. Karena basic ilmuwan saya manajemen marketing Mas. Jadi larinya ke sana lah, nggak jauh-jauh gitu. Iya. Tapi foto-foto kan beda Mas dari manajemen marketing itu sendiri. Tapi ada keahlian lain berarti ya, selain mungkin di bidang kuliah yang digeluti Mas Karisma ini. Kalau dibilang keahlian lain, sebenarnya kan marketing itu ilmu yang sangat mudah untuk dipelajari. Siapapun bisa mempelajari marketing, tapi kan masalah kedalamannya itu beda-beda. Dan ada sub-sub di marketing itu, termasuk personal branding. Nah, itu yang coba saya tekuni dan nge-branding something juga, nggak hanya personal. Dan itu yang mungkin saya aplikasikan di usaha saya dulu zaman kuliah. Jadi apa diferensiasi studio saya dengan studio yang lain, itu yang saya mainin. Sampai diaplikasiin ke usaha saya yang sekarang gitu sebenarnya Mas. Masya Allah. Basicnya di situ. Tadi Mas Karisma sebelum kita podcast Sobat Wakaf itu sempat cerita kalau banyak usaha yang saat ini dijalankan Mas ya. Salah satunya mungkin tadi yang disebutkan studio tadi ya, untuk yang zaman kuliah sih. Sekarang udah lebih ke hobi sih Mas, karena capek. Capek, saya mager sebenarnya. Capek tapi pendapatannya lumayan Mas ya. Kalau anak kuliah megang duit 1 juta di Malang ya, 1 juta, 1,5 juta, 2 juta sampai 3 juta per bulan, itu kayak orang kaya banget kan ya di Malang. Cukup sih zaman dulu waktu kuliah, alhamdulillah gitu. Tapi kalau sekarang ya beralih merambah ke bisnis yang lainnya. Bisnis yang lainnya. Jadi yang apa aja Mas?
Kalau di core-nya sih kita lebih ke trading material, Mas. Itu trading material. Kebetulan saudara saya nih, partner saya dari Lintang Odi ini punya izin koordinat di salah satu tambang di Lumajang gitu. Unik sih kalau cerita. Nanti aku ceritain detail Mas real itu. Yang kedua mungkin awal bisnis saya pasca kuliah. Jadi pasca lulus kuliah itu sampai detik ini masih main kambing saya. Kambing? Iya. Maksudnya main kambing itu gimana Mas? Saya Angon ada atau peternakan. Peternakan kambing. Peternakan kambing. Jadi memang fokusnya di kurban. Di kurban itu pun juga karena ketidaksengajaan Mas. Karena hobi saya ngopi dan organisasi ya. Jadi kenal sama orang, belajar gitu. Toh pun modal pun juga dari nekat. Nah, gitu yang banyak lah. Kambing satu ya. Kedua itu tambang tadi udah 2 berarti ya. Yang ketiga baru punya kafe. 6 bulan terakhir. Warung kopi lah, kafe warung kopi. Di Lumajang sama. Di Lumajang sana. Namanya Jaya Berkat Rukun. Wah, Masya Allah. Ini 6 bulan, insya Allah sudah jalan 6 bulan. Karena suka ngopi. Satu karena saya suka ngopi ya, jadi sayang banget untuk nggak, kalau ngopi tempat lain mulu kan sayang ya. Terus juga sayang dengan ilmu branding saya kalau nggak diaplikasiin ke sebuah objek usaha sendiri kan gitu. Makanya bikinlah kafe itu. Itu ya 3. Apa yang lain ya? Paling banyak kayaknya Mas ya. Bisnis itu perihal jual beli kan ya, makelaran ya Mas ya. Kalau makelaran kan banyak nih, banyak yang dikerjain sebenarnya, termasuk sometimes juga jual beli mobil tua gitu, motor tua karena hobi mobil tua sama motor tua kan. Apa yang jadi duit lah Mas ini ya. Loh Mas, kalau persoalan sekarang ini kan banyak orang itu yang mengeluhkan seperti seseorang yang ingin mulai berusaha, kemudian mempunyai bisnis. Itu mereka mempunyai perspektif yang, wah kalau bisnis itu apa ya yang dijual begitu Mas? Apa ya nanti yang akan menjadi value tambah ketika saya menawarkan produk? Nah kebingungan-kebingungan itu gimana sih Mas? Kalau di samping yang kita lihat tadi kan ada beragam macam bisnis yang sudah dijalankan. Yang pertama itu sejak mulai kuliah, kemudian juga ada ternak kambing, yang kedua tambang pasir, yang ketiga sampai kafe di era saat ini. Lah mereka-mereka yang ingin berbisnis tapi masih bingung, sebenarnya itu menjadi sebuah alasan atau enggak Mas? Ada yang alasannya karena nggak punya uang begitu. Ya. Nah, klise ya, modal. Nah itu gimana kalau Mas Karisma melihat seperti itu? Balik ya, setiap orang punya choice masing-masing dan saya pikir nggak semua orang memang cocok di bisnis dan nggak semua orang cocok di dunia kerja. Itu perlu kita sadari dan kita analisis dulu pribadi kita kayak gimana Mas. Jadi ada beberapa orang yang memang rigid kerjanya dan udah cocok aja untuk di dunia kerja dan di dunia keprofesionalan itu. Tapi ada beberapa orang yang memang punya pengetahuan yang luas sehingga dia mudah masuk kemanapun. Mungkin itu salah satu modal utama untuk berbisnis. Kalau saya Mas, ada 3 poin penting yang paling tidak kita punya 2, untuk cari yang ketiga gampang dalam dunia bisnis. Apa, Mas? Yang pertama itu modal, 2 itu influence, 3 itu link, jaringan. Lah kebetulan saya nggak punya modal sih Mas, nggak punya modal. Zaman kampus saya kan aktivis nih, zaman kampus saya aktivis. Zaman di Lumajang juga saya pernah bikin, sampai sekarang masih ada alhamdulillah, ada organisasi yang concern di dunia pendidikan kontekstual sama sama sosial. Itu juga secara tidak langsung menata influence saya karena beberapa kali memang ada beberapa kerjasama dengan beberapa orang ya, ketemu, tapi purely urusannya sosial, termasuk ngurusin klub sepak bola dulu. Di Lumajang sempat ada klub Liga 2, punya teman gitu, dimintain untuk bantu untuk ngurusin juga. Itu kan saya dapat influence dan juga link di situ. Dan untuk dapat modal itu cara yang sangat gampang sebenarnya. Lah pasti ketakutan pasca itu adalah ketakutan untuk rugi Mas. Karena ini duit orang nih yang diputar nih gitu kan. Lah kalau saya karena anak marketing, hal paling fundamental dalam dunia bisnis menurut saya adalah pasar yang udah ready. Kalau pasarnya udah ready nih, kau punya pasar, kau punya kuasa ya gitu kan. Jadi kalau tahu bakal dijual dan ini laku, pede aja untuk dilakuin. Sodu pun kambing. Kalau dunia kambing Mas ya, saya itu belajar nggak sampai sebulan paling. Padahal nggak ada pengalaman sebelumnya berarti? Nggak ada pengalaman. Ayah memang basicnya petani peternak Mas, ayah saya. Tapi peternaknya ayam telur. Saya ngawalin. Kambing berarti beda ini. Ya, saya ngawalin di kambing. Itu saya yang benar-benar ditabuk tuh sama ayah. Karena waktu awal open invest di Instagram, saya ingat uang pertama kali yang saya putar 70 juta. Masya Allah. Dan untuk waktu mau ngebelanjain itu saya takut sendiri Mas. Balik enggak gitu. Gimana nih gitu. Ayah bilang gini dulu, Mas kalau memang nggak dilakuin, kamu nggak akan pernah tahu. Gitu.
Kalau kata Sultan Syahrir ya, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Makanya saya iakan untuk ngambil pertaruhan itu. Saya lakukan, saya pede banget karena jualan Pak, jualan kambing, tele kan. Pasarnya pasti ada lah gitu. Karena marketing juga. Eksekusi, belajar sambil jalan tuh gimana cara ngerawat kambing, nyuntik kambing, milih kambing yang bagus itu sambil jalan. Tapi alhamdulillah di tahun pertama itu duit 20 juta pertama yang saya pegang. Maksudnya untung 20 juta pertama yang saya pegang. Itu pengalaman pertama. Itu bisnis yang benar-benar going well pertama kali itu. Oh, berarti bisnis pertama kali yang bisa dikatakan berhasil, itu ya bisnis kambing yang dapat 20 juta. Benar. Itu pun karena teman juga Mas pastinya. Tapi ketika mendapatkan, karena kan sebelumnya ada ketakutan Mas Karisma ya. Setelah mendapatkan gimana Mas rasanya? Ya seneng Mas. Seneng gitu ya maksudnya. 20 juta Pak gitu kan. Biasanya rekening cuma 100.000, 200.000 kan. Ini pegang 20 juta kan sebuah kebanggaan gitu yang gitu. Akhirnya dari situ kepacu ya. Nah, ini lucu ceritanya. Gimana? Ini kan ada partner saya nih, Lintang Odi. Dia ini saudara saya sebenarnya, Mas. Oke. Dia anak dari adiknya mbah saya, pakliknya, omnya dari ayah. Oke. Jadi sepupuan sama ayah saya, Lintang Odi ini. Dia stay di Sidoarjo. Kita saudara, sering ketemu waktu hari raya, tapi nggak pernah ngobrol. Jarang lah untuk akrab. Sampai suatu ketika dia balik ke Lumajang, dia pegang tambang ayahnya. Pasir tadi. Pasir, dipegangin tambang lah. Dia pengen belajar. Basicnya anak perikanan, tapi pegang tambang. Pasir, beda ya Mas ya. Aku anak marketing, dia anak perikanan. Di tambang, kebetulan kita sama-sama mantan aktivis zaman kuliah. Meskipun beda organisasi, karena organisasi kita sering selek lah, gesekan sebenarnya. Tapi karena ada obrolan yang menarik ya. Karena kita suka ngobrolin hal-hal yang kata orang nggak penting di anak muda. Itu refreshing kita. Ngomongin politik kah, filsafat kah, itu kan sesuatu yang menyenangkan. Gitu. Akrab lah kita berdua saat itu. Setelah itu, ini yang bisa dibilang qadarulnya ya Mas ya. Saya tuh sempat ngaji di salah satu developer gede, developer perumahan gede di Lumajang. Ngajar ngaji anaknya. One day aku sama Odi itu ada satu pembeli kambing ke rumah. Nyari Mas Karisma. Ya, beli kambing ke rumah. Dia nggak nawar. Aneh, biasanya kan orang nawar nih. Ini berapa Mas? 3,5 juta. 3 juta lah kan gitu ya. Nggak nawar sama sekali. Udah nunjuk, ya itu Mas gitu. Datang ternyata singkat cerita dia itu salah satu anak tokoh pengusaha di Lumajang. Menantu, sorry. Yang kebetulan istrinya tuh pernah lihat saya. Jadi dia seniornya si Lintang Odi. Tapi jauh beda fakultas. Sama-sama anak unernya beda fakultas. Dia baru balik ke Lumajang, dipegangin tambang. Oh, berarti anak UNER? Aku anak Polinema, dia anak UNER. Lintang Odi anak UNER. Aku yang anak Polinema. Dia ngomong, Mas Karisma ya iya. Iya Mas gitu. Anak ini ya dulu ya, anak organisasi ini ya. Iya. Aku anak ini juga gitu. Boleh nggak sih Mas sebut merek? Boleh silahkan. Anak kami ya Mas gitu. Oh iya Mas, ya dulu anak kami gitu. Aku anak HMI Mas, sekarang jabat di Batko gitu. Oh iya Mas. Iya aku ini Mas. Bla cerita ternyata nyambung. Oh, aku ini Mas di pasir gitu. Di tambang. Oh, saudaraku ada Mas. Iya kan? Aku panggil lah, datanglah dia. Ngobrol kita bertiga. Nah, singkat cerita berlanjut ke meja kopi. Dia yang nantangin untuk cari proyek lah. Aku kasih waktu 2 hari, dia bilang gitu. Aku telepon lah ibu dari anak yang aku ajar ngaji. Iya, yang tadi ya. Iya, Kak ada nggak ini? Oh ada, press release-nya aja ada gitu. Masih langsung dealing hari itu juga. Itu awal mula di pasir. Jadi saya nggak punya tambang Mas, nggak punya tambang tapi punya market dan punya relasi. Gitu. Itu yang saya how I start bisnis itu sih sebenarnya. Mulai dari kambing, pasir itu sama aja. Karena dari pertemanan, peluang yang ada, market yang ada, udah gas gitu aja. Jadi sederhana itu. Berarti kan awalnya memang tanpa modal kan Mas Karisma tadi ya. Modal hampir kan nggak ada modal sama sekali. Jadi kan kalau misalkan para generasi Z sekarang itu bisnisnya harus punya modal, punya ini, punya itu, sebenarnya sih nggak begitu amat berarti ya Mas Karisma ya? Nggak sama sekali kan ya. Bahkan benar-benar. Mas Karisma tadi ada 3 poin. Yang pertama itu ya, modal, kemudian influence, sama link. Linknya itu akan ngikuti tadi ya. Oh itu yang luar biasa begitu ya para sobat wakaf yang harus ditiru oleh spiritnya. Tapi dulu Mas Karisma memang ketika masih SMA begitu Mas ya kan, tadi Mas Karisma menyebutnya ketika usaha itu sudah sejak usia kuliah. Ada nggak keinginan ke arah usaha-usaha pengusaha begitu? Sudah pasti Mas. Sudah lihat dari bab ayah tadi ya berarti Mas? Ayah dan ibu sih. Ibu itu Madura Mas ya, keluarga Madura yang pasti berdagang ya. Ayah Jawa yang
bertani basicnya. Saya itu kan setiap orang punya privilege ya. Betul. Saya itu di-privilege-in orang tua yang ada banyak waktu untuk ngobrol sama saya. Jadi ini hal yang menurutku ya privilege nggak hanya lu punya duit banyak nih dari orang tua buatmu gitu. Betul. Enggak, tapi juga orang tua yang ada untuk ngajak diskusi kita tiap hari. Itu privilege. Dan itu yang saya jadi acuan mulai dari zaman SMP bahkan. Kayak lu pengen jadi pengusaha deh gitu. Oh enggak sih, SD jadi pemain sepak bola, SMP pemain sepak bola, SMA baru pengusaha. Gitu. Karena ngelihat seneng ya kalau punya ayah yang akhirnya ada waktu untuk sharing sama kita tiap hari. Gitu. Jadi mindsetnya sudah terbangun. Terbangun di situ. Lebih kerasa nyamannya itu sih mas. Aku pengen jadi orang tua yang ada terus untuk anakku. Itu aja sih dulu mindset awalnya. Itu yang sudah kebangun Sobat Wakaf sehingga menjadi personal branding sendiri ya. Ketika ada Mas Karisma bukan hanya dulu memang anak organisasi Mas ya, tapi sekarang sudah punya usaha ini, usaha itu, usaha itu. Nah dari 3 usaha Mas Karisma, ini yang maju terus ini atau perkembangannya yang justru lebih pesat daripada ketiga ini apa Mas? Nggak bisa gitu sih Mas. Jadi prosesnya kan bisnis itu pasti naik turun nih. Jadi yang perlu kita pahami bahwa karena dulu going well nih di kambing. Kalau kambing lah setiap tahun sekali pasti ada lah. Itu duit habis ini ya. Kalau saya bilang itu refreshing yang dapat duit. Karena kalau udah dekat Idul Adha tuh tampilannya nggak gini Mas. Saya pakai sarung ya, pakai kaos hadiah makan ya kan. Terus ke pasar, ke peternakan saya nggak mungkin ngomong pakai bahasa Indonesia gini ya. Pakai bahasa Madura pas sekarang Lumajang kan. Berempar ya Pak. Gitu kan. Itu settingan dan naik pick up. Nah, itu selalu ada tiap tahun. Kalau pasir karena salah satu kiriman terbesar kita itu di BUMN dan ada beberapa perusahaan, jadi pasti ada pasang surutnya Mas, yang perlu kita ketahui. Ya kadang 2023 awal kayaknya enak, di pertengahan ini gitu. Itu hal yang wajar sih. Dan nggak setiap orang siap akan hal itu menurut saya. Karena banyak orang yang akhirnya mundur dari dunia bisnis karena rugi. Betul. Itu rugi pertama saya ingat dulu pernah Mas Karisma. Pernah. Jadi pusing luar biasa itu waktu akhirnya kalah 50 juta dulu waktu 2021 kayaknya. 2021 dia. Waktu tender itu Mas berarti. Ada hal yang unpredictable lah buat kita. Dan akhirnya KO gitu. Tapi bukan di BUMN-nya ya. Di tempat lain, tapi pasir, material tetap mainannya. Gitu. Terus itu nggak seperti kayak down, wah ini kayaknya bukan bisnisku ini ya, kayak mau pindah bisnis. Pasti ada Mas. Fase itu pasti ada. Tapi kan kalau saya dipikir-pikir ya, kalau ketemu sama beberapa senior-senior yang bener-bener mulai bisnis dari nol, kalau ditanyain dia tuh, wes rugi piro sih gitu. Itu kan kayak jadi sebuah kebanggaan bagi mereka. Berarti besar-besaran Mas ya rugi-rugian itu? Pasti, karena semakin banyak dia rugi, semakin dewasa dia dalam menjalankan bisnis. Saya yakin akan hal itu Mas. Karena proses dia untuk akhirnya mau tetap bertahan di usahanya, itu berbanding lurus dengan berapa banyak kerugian yang dia pernah alami. Gitu. Jadi gak ono instan Mas yo? Gak ada Mas, pasti proses sih. Semuanya proses. Semua pasti proses. Dan kerugian itu justru kalau ketika Mas Karisma ketemu sama teman-teman pengusahanya, wes rugi piro awakmu gitu ya, tambah besar-besar ya bisnis gitu. Saya nggak ada apa-apanya Mas. Sama Odi saya nggak ada apa-apanya. Mas Odi berarti lebih. Di tahun yang sama dia 150 juta dia. 200. 300 juta. Iya. Kalau kita pusing ya nggak kemana-mana kan posisinya. Benar. Masya Allah. Justru sininya bisnis di sana Mas. Melihat masalah sebagai pembelajaran dan peluang. Ya, Sobat Wakaf, jadi kan kalau misalkan para milenial saat ini ingin berusaha itu tidak menjadi alasan ya sebuah dana, kemudian ada yang menyebutkan harus punya sesuatu dulu kemudian bisa berusaha, kemudian juga punya barang, kemudian apalah begitu. Itu nggak harus ya. Karena buktinya Mas Karisma itu tadi sudah mencontohkan bahwa uang itu bukan segalanya Mas ya, tetapi juga mindset itu yang penting, kemudian hubungan relasi yang harus, dan uang itu bisa nanti akan ikut-ikut sendiri gitu ya Mas. Nah, ini berkaitan podcast kita Mas Karisma dengan Gerakan Wakaf Indonesia. Gimana awal pertama kali dulu Mas Karisma itu berkenalan dengan Gerakan Wakaf Indonesia? Apakah sudah pernah berkaitan tentang wakaf-wakaf sebelumnya? Kalau yang kita tahu tadi kan suka bergerak di bidang sosial Mas ya. Benar-benar. Nah, kliknya itu di mana dengan gerakan wakafnya Mas? Kalau dari awal sih memang ada rasa penasaran terhadap dunia ekonomi syariah ya Mas ya. Karena kalau kita ngomong dunia fundraising atau pendanaan kan nggak jauh-jauh dari bank tuh. Pasti arahnya ke sana. Yang saya ketahui memang di dunia wakaf dan ekonomi syariah itu punya banyak potensi yang masih belum dikembangin. Betul. Kan, gitu,
Sampai suatu hari ada event tuh di GWI di hotel apa aku lupa tuh di Surabaya. Ya. Kebetulan diundang dan datang dan disempilin di kloter terakhir kayaknya tuh dulu. Udahlah Iya, gitu, betul, nggak betul. apa-apa lah. Jadi karena seharusnya waktunya 15 menit cuma presentasi 2 menit. Mungkin sama saya kalau inget tuh. Bla 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 nyeplos gitu kan. Iya, presentasi yang paling seru kalau yang saya ingat itu. Iya. Iya, sebelumnya kan kayak sepanang semua. Kebetulan pas Mas Karisma sama Saudi ya kemarin dia. Enggak, saya sendirian. Satunya itu orang Lumajang juga. Jadi saya berapa Mas pokok mari gitu. Itu ketawa semua itu. makanya itu. Mbak Nia bener ya, Pak? Karena iya sih, kan. Itu yang akhirnya karena gini Mas, dunia profesionalitasan dalam bisnis dan dunia ekonomi syariah terutama di dunia wakaf ini perlu ketemu gitu. Perlu ketemu jadi satu. Karena selama ini dunia perwakafan itu identik dengan ini stereotip ya, nggak semuanya. Pengelolaan dana bisnis yang nggak profesional. Betul. Jadi dengan mitigasi resiko yang nggak terukur, terus dengan jadi yang dikedepankan filosofinya nggak salah, itu memang fundamentalnya. Tapi kan kita juga ngomong masalah hitung-hitungan. Karena kalau kita ngomong dunia wakaf kan nggak jauh dari dunia dakwah nih. Betul. Nah, dan dakwah tanpa logistik juga kan ngomong kosong ya. Benar, nggak bisa berkembang. Nah, perlu dikelola dengan profesional nih. Makanya kenapa waktu kemarin yang saya perhatikan dalam proses presentasi business matching itu, kebanyakan orang fokus di kalau saya bilang makeupnya aja gitu Mas. Dan aja. Sementara kan yang sebenarnya investor, karena saya juga dulu muter juga pakai uang investor ya, sampai detik kemarin juga pakai duit investor. Sederhana sebenarnya message-nya investor tuh. Resikonya apa? Terus berapa butuh uang yang diputer, berapa lama prosesnya, kemolorannya sampai apa, dan berapa banyak saya dapat selesai gitu toh. Itu yang perlu. Jadi ada kerigitan itu. Itu yang mindset bisnis yang saya pakai sampai detik ini Mas. Jadi saya selalu mengatakan nih ke investor ataupun ke pemodal saya, mungkin di wakaf juga harus saya sampaikan karena kan asasnya di wakaf kan tanggung bareng kan gitu ya. Betul. Itu yang menarik di dunia wakaf. Saya kalau mengumpamakan gini Mas, karena saya juga pernah mengalami rasa sakit karena tidak diberi kesempatan berdialog terlebih dahulu lalu disimpulkan ya kan. Jadi disimpulkan dulu nih tanpa diajak dialog. Wakaf juga sama sebenarnya. Kebanyakan kan banyak orang yang menganggap apa yang terjadi di dunia ekonomi syariah khususnya wakaf itu kan hal-hal naif gitu kan. Beranggapan seperti itu. Tapi ternyata di dunia wakaf itu kalau kita mau menyelami lebih dalam kan magical ya sebenarnya Mas. Dunia ekonomi dalam Islam itu kan core-nya masalah akad. Yang dulunya itu jadi salah dosa malah jadi keberkahan dan pahalanya banyak karena akadnya. Betul. Itu menariknya dunia wakaf saat itu. Dan di sini Mas, GWI itu datang dengan movement yang sebenarnya sama-sama mindset saya sama Odi nih. Dari 2021 paling kita ngomong, ini menarik nih gitu. Maksudnya kalau kita bisa mensinkronkan dunia bisnis secara profesional dengan dunia perwakafan dan ekonomi syariah, ini bakal jadi sesuatu yang luar biasa. Iya. Karena kalau kita lihat di UAE kan ya, itu kan juga putaranya dari dana wakaf kan. Bener. Kalau nggak salah ya, Iya, ini mohon maaf betul. kalau ada data yang salah. Dan beberapa negara lain kayak Qatar juga itu kan juga putaran negara juga dari dana wakaf. Di Indonesia masih belum, padahal kita negara muslim mayoritas. Betul, terbesar. Terbesar. Dan ini potensi yang sangat luar biasa. Tentunya harus diimbangi dengan pengelolaan dana yang profesional. Kita di sini merasa tersanjung lah saat akhirnya jadi salah satu yang mencuri perhatian dari teman-teman GWI karena mungkin unik ya Mas ya. Karena tiba-tiba udah ngomongin bisnis-bisnis yang kayak gitu kita mau pasir gitu kan. Plus pasir gitu kan. Bener. Dengan sama sekali nggak ngomong ini dengan keberkahan gitu kan enggak. Iya. Karena mungkin waktu yang sangat ini ya Mas ya. Kalau bisa ngomong kan dunia tambang ini kan reno-reno kalau saya bilang. Banyak hal-hal yang susah untuk dijelaskan sebenarnya kan dunia karena berhubungan dengan banyak pihak ya, supir, operator, dunia proyek lah gitu kan. Lah ini yang akhirnya bisa saya matchingin dengan GWI karena sempat diklarifikasi dulu sama pihak GWI ada Zoom meeting pasca itu Mas. Saya sedikit cerita nih. Jadi pasca itu sempat Zoom meeting sama saya lupa Bu Susi dan satu orang lagi tuh Pak Anton atau Pak Iku? Pak Anton kayaknya aku lupa. Pak Anton sama Pak siapa? Pak Iku, Pak Aryo. 3 orang. Itu saya ngobrol sama dia mempertanyakan tentang
bukannya bisnis pasir ini merusak lingkungan ya Mas, gitu kan ya. Itu kan bisnis tambang kan stereotipnya selalu mengarah ke sana nih, gitu. Itu pun juga bergejolak di hati saya dulu waktu awal dunia pasir Mas, dunia pertambangan. Tapi nggak kayak gitu Mas ya? Ada pergejolak. Ya ini, saya jelaskan kan ke mereka. Ini akhirnya jadi jawaban. Ternyata mungkin Mas dengar berita sudah berkali-kali ya erupsinya Semeru. Lah, tambang itu di Lumajang ada 2 tipe. Tambang galian C ya dia. Ya rada kurang banyak kasana nih perihal detail-detail ini yang ngurusin teknis soalnya Odi. Dan tambang paliran namanya. Aliran. Jadi aliran sungai dari laharnya Semeru itu ke situ. Lah, selama ini mindset kita tambang pasti rusak lingkungan kan gitu. Padahal enggak Mas. Ini yang unik dan ternyata kejawab saat saya turun beneran ke lapangan. 2020 atau 19 yang erupsi pertama? 20 ya? 20 itu 21. 21 kan sempat yang luar biasa gede tuh. Sampai banyak korban kan. Itu kalau Mas mau tahu, Odi itu sempat mau ngurusin izin koordinat di daerah itu. Apa daerah sini di? Corokoban ya, daerah Corokoban dulu. Itu tinggi banget Mas alirannya. Jadi sekitar 20 meter paling deh ya. Kayak jurang lah Mas ya, ke atas itu. Dan itu sampai meluber. Lah, gunanya penambangan adalah untuk membersihkan aliran itu. Untuk biar tidak meluber 1, 2 dan tidak menutupi saluran irigasi ke pertanian-pertanian dan ke rumah warga. Justru kalau nggak digali itu yang jadi masalah. Jadi kan ketutup lahar itu Mas ya, ketika lahar turun. Bawa material nih. Otomatis kan material banyak itu. Nah tugasnya yang tambang itu yang bersihkan itu tadi. Menggali kan, kebetulan itu juga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan kan salah satunya. Itu kita ambil. Itu salah satu dampak positif sebenarnya tambang untuk masalah lingkungan dan nggak banyak orang tahu perihal itu. Ada namanya AMDAL kan Mas. Itu juga kita harus mengikuti pakem-pakemnya di situ. Termasuk kalau di bawah jembatan, karena izin koordinatnya Odi kan di salah satu jembatan di Lumajang tuh. Nggak boleh karena juga bakal nggak nguatin konstruksi dari jembatan itu juga harus kita perhatiin. Tapi kalau di tempat yang sudah sesuai koordinatnya nggak masalah. Itu kalau paliran. Ya, kalau yang satunya tadi. Galian C nih, Galian C itu kan, jadi sebenarnya kan kayaknya ya Mas ya. Aduh ini saya rada soto ini anak marketing ngomongin masalah geografi ya. Jadi di tanah itu dulu itu sempat ada ini aliran lahar purba kayaknya. Jadi ada material, tapi ketutup lapisan tanah di atasnya. Jadi waktu ditanamin beberapa komoditas tanaman, dia nggak tumbuh subur. Karena di dalamnya ada banyak material pasir dan batu. Akhirnya proses pertumbuhannya nggak maksimal. Digalilah lapisan atasnya, ketemu pasirnya, dia digali nih, sampai akhirnya ketemu tanah lagi. Lah itu baru bisa subur tanamin. Biasanya di Lumajang tanamin sengon. Beda udah kalau sudah digali dan digali itu beda hasilnya. Itu salah satu fungsi lingkungan yang selama ini kita nggak jarang tahu tuh. Iya, itu saya sampaikan waktu itu. Yang diketahui ya kalau tambang pasir ya kita seenaknya ngambil begitu Mas ya sampai merusak lingkungan. Tapi kan padahal nggak seperti itu karena ada izin yang tentunya sudah divalidasi oleh pemerintah setempat begitu Mas Odi ya. Nah kalau misalkan sudah di titik koordinat Mas Odi sama Mas Karisma ini sudah habis, itu pindah atau gimana Mas? Perpanjangan Mas. Oh perpanjangan lagi berarti? Karena setiap tahun pasti. Perpanjangan setiap tahun ini Mbak? Nggak satu kali? Periode 5 tahun ya? Oh 5 tahun. 5 tahun sekali itu ada perpanjangan. Maksudnya kan ini pasir pasti datang terus Mas. Karena kan iya Mas. Loh lahar itu pasti datang terus Mas. Meskipun nggak meletus ya datang berarti Mas? Semeru itu meletus secara reguler Mas, bawa lahar. Ya nggak selamanya letusannya berdampak besar. Jadi ada muntahan. Jadi kalau kita anak tambang, orang tambang itu ngarahin bilangnya itu banjiran dia. Banjirannya juga material. Nanti materialnya rame. Wah, alhamdulillah ini ada rezeki, ada berkah gitu. Renewable lah, terbarukan terus tuh material di situ. Gitu sih Mas. Jadi nggak habis-habis Mas. Ya, Lumajang apalagi ya? Iya, Masya Allah berarti ya. Setelah ditambang berarti ada aliran lagi, tambang ada aliran lagi. Gitu. Selalu sih kayak, nggak selalu ya kayak, karena kayak ulang tahunnya Semeru kan setahun sekali ya. Setiap Desember ada erupsi itu bagus tuh pasti. Oh, itu yang ditambang terus dan dialirkan itu ke biasanya pusat kirimnya ke Surabaya sekitarnya itu Mas ya. Sampai lokal, Surabaya, Tuban. Gresik, ini IKN kita denger ya, itu bakal salah satu suplai materialnya dari Lumajang. Masya Allah. Dengar kalau jadi dibangun, ini. Sorry. Ya itu.
Iya, jadi sangat berkah sekali dan tentunya bisnis itu kalau kembali yang tadi disampaikan berawal dari bisnis kemudian akhirnya kepincut ya Mas Karisma itu tentang skema dari gerakan wakaf itu kan karena kan ada orang yang memang kemampuan berwakafnya itu nggak dibarengi dengan kemampuan berbisnis begitu Mas Karisma. Jadi ada orang yang bisa mengkolek uang, tapi di sisi lain dia nggak punya usaha. Nah disitulah itu dikumpulkan para sobat wakaf ya. Di saat itu ada gathering bisnis apa? Bisnis matching itu yang diselenggarakan oleh GWI dan dipertemukanlah dan alhamdulillah salah satu mitra dari Gerakan Wakaf Indonesia Mas Karisma dan juga Mas Lodi saat ini yang sudah berjalan Mas ya. Sudah tekan kontrak alhamdulillah. Sudah tekan Sedang kontrak dan proses begitu ya. Semoga nanti lancar Mas Karisma Amin. dan membawa keberkahan untuk semuanya. Harap. Nah, sesi-sesi terakhir ini Mas Karisma ya. Mungkin tantangan ke depan atau harapan Mas Karisma sendiri tentang bisnis-bisnis yang dijalankan saat ini dan saat ke depan itu pengennya seperti apa Mas? Baik itu bisnis angon domba tadi, kemudian juga bisnis pasir, yang satunya kafe itu harapannya ke depan seperti apa Mas? Yang pasti sih ini sih Mas, pasti naik ya secara maksimal pasti naik kan. Kita siapa nggak pengen kaya ya kan, ya mesti kaya dan bermanfaat kan kita banyak orang nih. Itu satu. Kedua adalah karena mungkin kita berdua ini kan partner, jadi hidup mati ini sama dia nih, sama Lintang Odi ini karena ini dua tipikal orang yang berbeda. Saya sebagai frontliner dan komunikator, dia sebagai orang yang ngurusin teknis kan. Ini dua orang yang berbeda. Pinginnya sih banyak nambah saudara baru sih Mas dan kebermanfaatan yang lebih karena kan kita sangat berusaha untuk menggunakan dana-dana yang nggak hanya untung secara harta di kita tapi juga ada manfaatnya untuk orang lain. Gitu. Ya, Sobat Wakaf dimanapun saja berada, jangan lupa ya ikuti terus podcast bersama Gerakan Wakaf Indonesia. Ada banyak hal yang tentunya bisa Anda dapatkan di sini, edukasi tentang wakaf dengan para pembicara yang luar biasa dari generasi milenial sampai dari generasi yang senior ya. Dan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya dan juga di-share ya agar punya kebermanfaatan untuk diri kita dan juga di sekitar kita. Saya Dani Rohmati, mohon pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.